kita gali dalam bahasa. Orang sebetulnya belum tahu dan tata bahasa itu, arti dan bahasa itu apa isinya. Wasilah barokah itu apa sih? Sebetulnya keridoan isinya. Cuman orang-orang nggak peka, nggak ngerti dalam bahasa ini. Padahal kita hanya memadukan bahasa sebetulnya. Inilah yang banyak berbenturan dengan sesama. Nah, iya, ada itu yang benar. mengatakan musyrik, Iya. mereka kan Allah, kata Allah juga minta mah dimanapun sah. Yang penting jangan nyimpang dari akidah. Mau di atas batu kita sholat, mau di masjid, mau di tempat karomah, mau dimanapun, tetap dimana pada siapa kamu minta. Kamu minta sholat di masjid, minta ke dinding, musyrik. Kamu sholat misalnya bangun di atas batu, minta sama Allah, sah doanya. Hanya itu kuncinya sebetulnya. Karena apa? Kepada siapa kita minta. Yang penting satu, jangan nyimpang dari akidah. Makanya saya mah tidak menyampaikan sama tamu-tamu yang datang kemari, oh ini enggak, ayo kita jalan bareng, siapa tahu ada jalan dari sini. Kamu sukses, saya sukses, kamu berhasil, saya berhasil. Saya tidak munafik urusan duit, karena hidup tanpa duitnya hidup itu aja banyak. Benar. Kalau di situ Pak, petilasan Surya Kencana itu seperti apa sih Pak? Tempat mana tahu dia meletakkan dulu kita seperti batu Ya, atau apa? batu-batuan lah dulu. Batu-batuan dulu. Ya. Seperti bagaimana alamnya. Namanya situs kan ciri ya kan. Misalnya atau berupa batu atau patok atau bangunan atau sebuah misalnya batu bisa ya kan. Namanya situs kan ciri. Tanda situs itu ciri tanda apa? Ya kan? Di tempat korma itu kan istilahnya. Nah, dulu memang tempat batu-batuan di situ karena udah ada pemungkaran, tapi alhamdulillah ciri yang utama itu masih kita pertahankan, yang tiga itu. Ya berupa makomnya dibangun, dikenal kadang dibangun udah mewah. Alhamdulillah dengan istilahnya mungkin dengan kita amanah. Saya tidak mengatakan boleh saya sendiri dan istri enggak, tetap ini semua dari anak-anak cucu kita, saudara kita. Ya dari mana mungkin dia mengangkat tangan sedikit banyaknya ya datangnya ke sini itu dia mengangkat tangan, misalnya ngasih penajam beri bahasa menyenangkan. Nyengat itu kan ada 3 faktor, 1 kerjasama, 2 jarak, 3 mandi. Ketika dengan keyakinan kita menjalankan seperti itu, mungkin enggak dari jaraknya, dari sesamanya, enggak dari sesamanya, mungkin dari mandinya. Insya Allah dengan keyakinan apapun misalnya hajatnya ya ataupun masalah permasalahan mungkin atas izin Allah itu itulah yang saya yakinkan sama Allah, bukan keyakinan situ, tapi yakin kepada Allah. Mungkin karena berdoa akan di situ. Orang banyak. Ya kan anak-anak kan misalnya abang nih gini ya. Kita jangan bukan saudara-saudara. Karena saudara batin. Abang mohon permisi. Assalamualaikum. Jadi kalau misalnya kan ada orang ini, jadi kadang-kadang kan orang melihat yang penting kan orang kita kan datangnya ke suatu tempat korma itu tetap kita harus sharing. Ada peribahasa penyakit dicari obatnya, perjalanan pasti ada ujungnya, persoalannya dicari penyakit kita sharing. Nah, siapa tahu ada jawabannya, ya kan? Karena kata Allah kita langkahkan tapi anggap aja kita atas berkahnya. Yang izin Allah kan cuma izin Allah, jadi nggak kata Allah. Benar. Kita mau ada apa-apanya. Makanya tempat karomah itu. Ya, Bapak ada teman banget ya. Mau dibangun juga silakan ya, silakan kita makan. Orang tua mengaku yang rumah kita. Nah disitulah muncul itu hati kita. Ketika kita masuk ke tempat aroma itu, kita membuka hati kita itu untuk menata. Padahal itu bukan untuk untuk itu kita juga sebetulnya, ya kan? Nah itu makanya kita masih tamu-tamu itu nggak pernah saya nulis, nggak pernah saya minta bantuin itu mah kembali ke dirinya masing-masing. Gitu. Insya Allah tapi berkah kan. Kenapa? Karena yang juga sekian banyak yang datang kemarin ini itu kan sama yang itu dicap. Nah siapa yang berbakti dan membuktikan insya Allah akan berbukti keinginannya. Karena hanya cuma cinta mahabbah aja. Sejauh mana cinta mahabbah kamu itu kepada Allah itu kan? Karena cuma bahasa mah cinta mahabbah, cinta itu mahabbah itu cinta. Sejauh mana cinta kita, pengorbanan kita. Kan itu yang harus kita buktikan. Makanya sekian banyak juga kan tetap sama orang sama eyang itu tetap dicap
semua anak cucunya yang gimana pun juga tetap anak cucunya, tapi tetap itu cuma ada nilai-nilainya. Mana pengorbanannya, mana nggak ada pengorbanannya, cuman bahasa doang kan tetap. Iya lah, benar. Itu Benar. aja. Benar. Makanya kan kita mah yang netral gitu. Jangan ngomong apa adanya. Ya benar, enak seperti itu Pak. Iya. Jangan ibaratnya banyak orang kan kita tanya jawab, banyak yang mengada-ngada juga Iya, kan begitu Pak. boleh. Nah, Kita kan namanya berbicara, kan saya bilang tadi, kita nggak boleh melebihi orang tua yang dulu. Nah kita nggak boleh nambahin yang pendek, nggak boleh atau menekin yang panjang. Iya. Kita cerita apa adanya, A B B. Ketika ada yang nyambung di luar sana dalam silaturahmi atau perjalanan, sambungkan, iya. ya kan? Benar. Karena kita sebagai anak cucu untuk menyambungkan, ya kan? Karena semua ini kan yang harus kita pahami, tetap gelar itu beda. Di sini mah ini, sini pada orangnya itu juga sebetulnya. Benar. Bapak kan berapa tahun Pak menjadi kuncen di sini? Saya di sini ngerawat. Saya itu tidak merasa saya itu dan istri saya itu tidak merasa saya jadi kuncen, enggak. Cuman hanya saya ngerawat, ngejaga ngerawat. Ya itu mah kata orang, mau dibilang juru kunci monggo, mau dibilang kuncen itu mangga. Karena kuncen itu berat. Amanah kan. Iya. Kuncen itu yang benar kamu menjenannya. Jangan yang gelap digelapin, jangan yang jatuh dijatuhin, Nah. jangan yang misalnya mau terjun diterjunin. Iya. Itu amanah kan. Iya. Sebetulnya nggak disebut kuncen, apa sih kuncen kalau tahu maknanya. Iya. Nah kalau juru kunci itu bahasa. Iya. Ketika orang masuk ke sana, nggak boleh itu nilainya orang gimana pun dalam taraf keturunannya, tetap kan kita yang punya mandat. Iya. Ya sebesar apapun, sekecil apapun saya, sebesar pun itu tamu, nilainya ya orang pintar apa, tetap nggak ada apa-apanya. Karena kan yang udah ngemandatin ke saya dan ke istri saya. Nah namanya juru kunci, berarti bahasa. Iya. Jadi ketika orang yang datang ke sana itu tetap bahasa saya itu mempersilahkan, izin namanya, Iya. bukan kita pengen dihormati. Benar. Ya kan, banyak orang yang mengatakan kenapa ini tempat karoma ini dikunci. Loh saya nggak ngaku tempat karoma, ini hak umum, siapapun yang datang, jangankan Islam, non Islam itu anak cucunya. Tapi di sini kan tetap dalam lahiriah undang-undang dasar hukum dalam negara ini ada pemerintah, ada dalam dunia pemerintah. Karena udah termasuk cagar budaya, perlu ditata, makanya dikunci supaya tamu itu dikenal dari mana, tujuannya apa, dan mengisi buku tamu. Karena nggak segampang memberikan telapak tangan kita menjaga tempat karoma. Karena yang datang ke sini bermacam-macam. Benar. Mungkin ada orang misalnya lagi dikejar atau misalnya buronan, Ya. ada orang saya mau pacaran apa. Ketika masuknya kayaknya tetap mungkin pandangan saya itu orang mujarab. Iya. Masalah casing kan gampang, ya kan, casing mah orang maling pakai dandanan, pakai misalnya ini atau koko apa yang lainnya kan tetap aja. Cuman ini nggak segampang menjaga tempat karoma itu, nggak segampang memberikan telapak tangan, risikonya berat. Kalau itu benar-benar amanah. Iya. Makanya kan jadi kuncian itu kalau misalnya kita nggak peka dan nggak paham bisa tergelincir. Karena tamu-tamu kita lebih pintar, ya kan? Iya. Ilmunya lebih tinggi, wawasannya di dalam. Nah kalau kita nggak peka akan tergerus. Makanya sama netral aja orangnya. Gimana pun saya hadapi, bukan masalah saya. Iya, Tetap saya yakin karena Iya. saya di belakang saya tuh yang mendampingi. Itu aja sama aja. Karena ini amanah. Gitu. Ada nggak Pak ibaratnya untuk berkomunikasi datang apa namanya kalau bahasa itu ya Pak ya? Mengasih suguhan lah setiap malam apa dan apa Oh sih ada, ya? nah, ada. Nah itulah tadi yang digali dalam hal cinta dan mahabbah, ya kan. Tapi kan banyak. Nah di luar sana satu bagian kan ada yang memusrikan. Iya. Nah satu bagian di sana ada yang membagusin. Nah kalau kita gali secara cerna, itu hanya sebuah sajian dan suguhan, ini sebuah penghormatan karena mengingatkan. Ya, nah, leluhur kita dulu mungkin dalam kehidupannya di antara mungkin arwah itu tetap punya kesenangan atau makan kan. Iya, benar. Beda lagi seperti Allah dan malaikat, tidak senang apa-apa, tapi Allah butuhnya dipinta kan. Iya. Tapi tetap Allah pakai pelantara kan. Nah kita cara minta kan tetap. Nah gimana kita supaya kita misalnya mungkin agak dipercepat lah. Ya namanya kita bawa sajian atau sugan itu hanya menghormati. Tetap kalau ahli kubur mah leluhur kita tetap kan kalau misalnya hadarat mah itu kan sebuah besukan. Iya. Tapi kalau kita sebuah sajian itu kan intinya sebuah penghormatan. Nah itulah yang dibilang tadi cinta dan mahabbah. Sejauh mana cinta kita membuktikan dengan keinginan. Karena kita keinginan berdoa itu kan minta. Iya. Minta bukan minta rezeki, minta ridhonya supaya hajatnya sampai sama Allah. Tak kata orang tua gini, lu mah cuman minta aja.
keinginan mah gede tapi lu nggak mau berkorban, coba lu bawalah rokok sebatang, kopi segelas, tawarin sama gua, pribahasa. Nah itu namanya menghormati karena kita punya keinginan, karena kita gimana punya tetap nyuruh kan. Nah mau orang tua kan leluhur ya kan, tapi kan leluhur tetap gimana pun juga tetap anak cucunya. Disitulah bijaksana, adil bijaksana, welas asihnya. Jadi tidak pilih kasih lah kalau leluhur mah ya kan, kalau leluhur mah tetap semua anak cucunya. Nah inilah yang harus kita gali.